Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini hari anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Oke. Coba sebelum kita masuk di pelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Coba siapa yang bisa pimpin temannya berdoa? Coba Irfan nak. Silakan naik, pimpin dulu temannya berdoa. Baik teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Ya, berapa perlu kembali nak? Nah, sekarang ibu mau cek kesiapannya untuk belajar. Bagaimana untuk ini hari? Siap semua untuk belajar? Siap. Sekarang cek dulu semua kerapiannya. Sudah rapi tidak? Menerima pelajaran? Sudah? Ya. Coba dulu kembali nak. Sudah ya? Nah, seperti biasa kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo, siapa lagi yang mau pimpin temannya untuk menyanyi? Ya, Fadila. Silakan naik nak. Yang lain silakan berdiri di samping bangkunya masing-masing. Siap ya? Lihat dulu temannya. Tunggu dulu, lihat dulu temannya nak. Sudah siap tidak untuk menyanyi? Sudah. Kalian sudah siap, coba pimpin. Teman-teman, marilah kita menyanyikan salah satu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan dulu kembali nak. Terima kasih untuk Fadila telah membimbing teman-temannya. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadiran. Siapa temannya yang tidak hadir di hari? Siapa lagi? Itu Ibu. Ah, cuma satu orang. Perhatikan kemarin nak. Sekaitan dengan materi kita hari ini, ada yang masih ingat pelajarannya minggu lalu? Apa kira-kira yang dibahas? Tentang energi. Jadi materi kita hari ini adalah selalu temanya ya. Tema berapa? Tema 2, judulnya? Apa judulnya dulu tema 2? Selalu berhemat energi. Subtema berapa? Subtema 1. Apa judulnya? Sumber energi. Energi. Pembelajaran 1. Pembelajaran 1. Oke, baik. Sekaitan dengan materi kita hari ini, temanya selalu berhemat energi, subtema 2. Sumber energi pembelajaran 1. Kita akan membaca teks yang pertama ya.
Kita akan membaca teks visual dengan judul. Coba lihat di bukunya masing-masing. Apa judul di bukunya? Coba lihat. Kekayaan alam di Indonesia. Coba lihat bukunya. Halaman berapa itu? Sudah lihat? Lihat judul masing-masing buku, tanah di situ. Kekayaan alam di Indonesia. Sama halaman berapa itu? Kalian sudah dapat? Sudah? Nah, sudah ya. Sekarang kalau sudah dapat, kita akan bertanya jawab dulu. Misalnya terkait sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang mana itu yang termasuk sumber daya alam? Coba sebutkan. Yang mana yang termasuk sumber daya alam? Ayo kelompok yang berapa? Hah? Yang lain, kelompok yang lain. Coba angkat tangannya kalau mau menjawab. Yang mana yang termasuk sumber daya alam? Apa contohnya sumber daya alam? Tadi ada yang mengatakan energi. Energi apa itu? Banyak tuh macamnya energi, nak. Listrik. Matahari. Apa lagi yang lain? Coba yang lain. Energi, ada yang mengatakan energi alternatif. Apalagi contohnya sumber daya alam yang lain? Angin. Contoh sumber daya alam yang terdapat di lingkungan serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana kira-kira itu? Contohnya sumber daya alam yang terdapat di lingkungan kita. Ada yang tahu? Kelompok yang lain? Apa? Sumber daya alam. Coba baca di bukunya, nak. Sumber daya alam yang terdapat di lingkungan kita, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Yang bersinar setiap hari apa namanya? Matahari. Termasuk sumber daya alam. Apa lagi selain itu? Apa lagi? Yang mana lagi? Coba lihat di bukunya yang termasuk sumber daya alam. Apa lagi kira-kira? Selain matahari. Listrik. Kalau dia tumbuh-tumbuhan masuk tidak? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa? Sudah? Tidak bisa sebentar kalau ditanya per kelompok yang mana itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sudah bisa? Sudah. Yang mana yang dapat diperbaharui? Tumbuhan. Coba satu orang saja dulu di kelompoknya yang mewakili kelompok 1. Apa yang termasuk, Fadlan? Yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Tumbuhan. Apalagi? Matahari, Nah. angin dan air. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Coba kelompok 2. Tumbuhan yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Coba jawab. Angin. Apalagi? Air. Apalagi? Hah? Hewan. Kita masuk di kelompok 3, kelompoknya Fadila. Coba sebutkan lagi tumbuhan yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi. Panas, besi, dan berbagai. Dan yang lainnya. Kelompoknya ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan akan pertanyaannya Ibu, yang dapat diperbaharui. Apa kira-kira? Tumbuhan. Hewan.
sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Ya. Ada tidak di kehidupan sehari-hari yang kamu sebutkan tadi? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Contohnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu apa gunanya untuk kehidupan kita? Termasuk di dalamnya apa kira-kira? Apa kira-kira di dalamnya itu yang bisa dimanfaatkan kalau tumbuhan? Contohnya apa? Yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan, ya. Karena ini sebentar ini ada kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan melakukan percobaan sekaitan dengan materi kita adalah sumber energi yang termasuk di dalamnya tadi sumber daya alam dan yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang Ibu akan membentuk kelompok dan sebentar kita akan mengadakan percobaan. Alat yang disiapkan ada di sini ya. Sebentar kita akan mengadakan setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian memperhatikan apa-apa tugas yang akan kita kerjakan di kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu Badi ya, ada kelompok Asoka, kelompok Anggrek, kelompok Melati, dan kelompok Mawar. Sebentar, kita akan mengadakan sekaitan dengan sumber energi. Persiapan kita adalah yang pertama dulu kita menentukan bahannya nak. Apa bahannya? Sebentar kita akan keluar di lapangan mempraktekkan dan masing-masing sebentar kelompok selesai kita mengadakan praktek kembali ke kelasnya masing-masing kelompok mempresentasikan setiap perwakilan kelompok naik memberikan apa hasil percobaannya. Sudah paham? Sudah. Itu tadi pendahuluannya Ibu ya. Sekarang kita akan bekerja. Silakan untuk kelompok mana kelompok Mawar. Silakan keluar. Ambil alatnya di sana ya. Ada alat di sana Ibu siapkan. Kemarin itu simpan di sana. Kelompok coba-coba keluar nak. Supaya tidak ya. Kelompok berapa tadi yang keluar? Kelompok 1 Mawar. Kelompok Melati mana? Melati, yang mana Melati? Silakan keluar ambil alatnya. Kelompok selanjutnya Anggrek. Dan yang terakhir adalah tertib keluarnya. Kelompok apa di sana? Asoka. Asoka ya, kelompok 4. Silakan keluar. Masing-masing ambil alatnya di sana, kemudian kita akan praktekkan. Sapu tangan, tisu, perhatikan. Halo. Halo. Hai. Dengar. Masing-masing sudah pegang alat dan bahannya. Langkah pertama yang kita mau buat adalah yang 3 bahan yang pertama tadi, tisu, sapu tangan dengan kertas, itu kita basahi, celupkan ke dalam air, kemudian dijemur di tempat yang panas. Kemudian 3 bahannya lagi dijemur, dicelupkan kembali ke dalam air dan simpan di bawah pohon yang sejuk. Paham? Paham. Sudah tahu langkah kerjanya? Sudah. Berarti satu kelompok berapa alat yang dipegang? 3. Masa 3? 6. Yang 3 itu untuk apa? Panas matahari. Ayah, itu jadi jemur di terik matahari. Terus yang 3-nya lagi? Yang teduh. Di tempat yang berteduh. Masing-masing di apa? Dibasahi dengan air. Jadi nanti kita tunggu ya. Sebentar itu kita tunggu yang mana yang paling cepat kering dalam berapa menit. Apakah di tempat yang berteduh atau yang terkena sinar matahari. Karena sebentar ada LK-nya yang mau dikerja. Jadi percobaannya diperhatikan baik-baik. Paham? Paham. Nah,
Saya persilakan dulu untuk kelompok 1 maju. Silakan kelompok 1 maju. Celuk turun, banyakin lah, celuk turun. Ya. Silakan anggotanya maju cepat. Yang mana yang mau dipanas, yang mana yang mau di tempat teduh. Bagi anggotanya. Ya, masing-masing pedan tuh ya. Ada yang di jangan dulu, diam dulu yang lain. Tunggu dulu kelompok yang lain pakai yang. Ya. Ketua kelompoknya dia itamamu anggotamu ya, lihat ya. Pimpin nih. Oke, pimpin. Lanjut kelompok 2. Silakan. Perhatikan nih langkah kerjanya, Nak. Ada berjauhannya, jangan mepet, ada jauh-jauh sedikit. Jangan terlalu dekat di tempunya semuanya. Oke. Mana ketua kelompoknya ini? Perhatikan nih temanmu. Di mana langkah cara kerjanya. Sudah? Sudah selesai kelompok 2? Nah, kelompok 3 maju. Yang sudah kelompok 1, mana ada jauh di situ ya, jauh. Silakan. Jangan berdekatan, cari tempat yang kosong untuk simpan alatnya. Ya, lanjut kelompok yang terakhir. Pelan-pelan, ya. Kalau sudah dicelup, ada di tempat yang kering. Ya. Jangan dipisah-pisah kelompoknya ya, jangan dipisah-pisah. Kalau di situ di tempat yang kering sebagian lagi di tempat yang teduh. Supaya tahu. Ya, baru tugas. Jadi ya, perhatikan temannya, nanti salah-salah penempatan. Ya, dia ada yang perhatian di tempat panas, ada juga di situ yang di tempat berteduh. Jangan di situ semua, bagi tugas. Bekerja itu untuk kelompoknya, atur temannya. Atur si temannya yang sudah. Coba perhatikan bukunya, Nak. Ada di halaman biji apa? Alisi biji energi. Ada ya? Ada. Sudah dapat? Sudah dapat? Alisi biji energi. Ya. Sudah. Sudah Nanda? Halaman berapa Nanda? Halaman 5. Sampaikan di teman yang lain. Sudah dapat yang lain halaman 5? Sudah. Ya. Halaman 5. Ibu minta perwakilannya kelompok 1 dulu untuk membaca. Coba baca Padang. Bisa alisi biji energi. Kelompok yang lain perhatikan, nanti langsung saya tunjuk ya. Biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas. Di peternakanku saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Titik dan disambung. Nurjana. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh mencari tanaman-tanaman yang tinggi. Lanjut. Mustafa. Dalam akar batang, daun dan butiran biji yang baru, dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebat dan biji-biji yang baru. Kelompok 4 Irfan. Sambung. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, itulah tadi kita membaca kisahnya Ali si biji energi. Siapa di sini yang dikisahkan sebagai Ali? Siapa kira-kira? Siapa kira-kira sebagai Ali di sini? Iya, bagus. Katanya kelompok 4 dia adalah tumbuhan. Bagaimana itu tumbuhan untuk dapat hidup berkembang dari kecil menjadi besar? Bagaimana kira-kira? Harus memerlukan apa? Matahari. Memerlukan
matahari. Selain sinar matahari apa lagi? Air. Apa lagi? Angin. Ya, selain angin apa lagi satu? Iya, bagus. Harus membutuhkan pupuk supaya tanamannya tumbuh subur. Nah, sekarang coba perhatikan, temukan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran, disertakan gambar agar lebih menarik. Ada yang bisa? Ada yang bisa. Katanya kelompok 1, manfaat energi matahari. Apa yang pertama? Manfaatnya energi matahari. Garis kepakaian. Garis kepakaian. Mengeringkan padi. Apa lagi? Mengeringkan rambut. Membesarkan tumbuhan. Nah, manfaat energi matahari. Yang lain, kelompoknya Fadlan. Apa lagi manfaatnya? Selain yang disebutkan temanmu. Banyak sekali manfaatnya matahari. Ayo, apa manfaatnya matahari sebagai apa? Membuat tubuh sehat. Tubuh sehat. Membesarkan tumbuhan. Nah, ada yang bilang membesarkan tumbuhan, menumbuhkan tumbuhan. Yang apa manfaat energi matahari yang paling besar? Apa? Menyebutkan Apa? tanaman. Matahari adalah apa? Sumber energi yang paling besar. Ya. Coba selain dari manfaat sinar matahari, coba kita lihat. Ada tadi manfaatnya yang disebutkan temanmu, bisa menyuburkan tanaman. Apalagi? Apalagi? Apalagi kira-kira? Menjeburkan padi, bisa untuk mengeringkan pakaian. Apalagi? Menjemur ikan. Kelompok yang lain, coba persoalan kelompok yang lain. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Tunggu dulu. Kita mulai supaya bersemangat belajar. Tepuk semangat. Manfaat dari sinar matahari. Yang pertama tadi menjemur pakaian atau menjemur pakaian. Apalagi? Mengeringkan Padi. mengeringkan ikan. Sebagai sumber energi untuk kehidupan. Apalagi? Banyak sekali manfaatnya ya. Terjadinya kalau dia di IPA adanya yang namanya fotosintesis, pembakaran. Berapa tadi? Kelompok berapa di sini? 1. Kelompok 1. Mana nih yang bawa alatnya? Mana alat pendapat Anda nih? Lembar RKPD-nya lihat ya bagian A. Sudah lihat yang lain? Kelompok yang lain? Halo Fadlan. Kelompoknya sudah lihat? Kita masuk di bagian A. Tuliskan gagasan pokok yang terdapat dalam teks tersebut. Coba siapa kelompok yang bisa menjawab dulu? Apa gagasan pokoknya? Fadila. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Nah, bagus. Coba kelompoknya Nanda. Bagaimana apa gagasan pokoknya? Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang Ya, jawabannya juga sudah bagus. Yang lain, kelompok selanjutnya. Coba. Fadlan. matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Lanjut. Kelompoknya Nurjana. Apa ide pokoknya Nurjana? Cahaya matahari membantu
Besar-besar suaramu nak. Coba temanmu yang lain om. Matahari membantu tumbuh dan matahari Jadi tanaman yang tinggi. Beri tepuk tangan dulu untuk semua kelompoknya. Perhatikan. Jadi gagasan pokok yang terdapat gagasan pokok yang terdapat dalam teks bisa CPD energi yaitu cahaya matahari membantu tumbuhan menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Itu ide pokoknya. Sudah paham semua? Sudah. Saya ulang. Satu orang dulu yang menjawab. Apa ide pokok atau gagasan pokok yang terdapat dalam teks? Selain yang menjawab tadi, yang lain lagi. Jangan yang sudah menjawab. Ada yang bisa? Jangan yang sudah menjawab. Yang lain lagi nak. Kasih kesempatan teman yang lain menjawab. Coba Irfan. Apa gagasan pokoknya di situ tadi? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari? Bantu temannya yang lain. Coba sambung. Cahaya matahari dapat apa? proses pembuatan garam. Membantu proses pembuatan garam. Kelompok yang lain. Anda tananya yang mau menjawab. Ibu, Anda. mengeringkan padi. Mengeringkan padi. Kelompoknya Ayub. Coba Ayubnya coba menjawab. Kasih yang lain. Apa Ayub? Coba Ayub. Apa? Coba ini baca coba. Apa di situ jawabanmu? Jawaban kelompoknya. Siap-siap di sini. Dimas. Cahaya matahari membantu Tunggu dulu Ayub. Kenapa Ayub? Baca ya Ayub. matahari memiliki kehidupan sehari-hari. Besar-besar suaramu. Kenapa? Melakukan berbagai aktivitas karena digunakan dari minyak bumi. Itu kalau membaca nak besar-besar suaranya. Coba ulang Padlang. Salah satu di situ. Melakukan berbagai aktivitas karena mendukung dari minyak bumi. Melakukan berbagai aktivitas. Lanjut Dimas. Menjemur jagung. Menjemur jagung. Apa lagi? Manfaat cahaya matahari selain menjemur jagung. Cahaya matahari bisa dijadikan sebagai tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya atau matahari ya. Selanjutnya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai di sini materinya? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Pelajarannya ya. Baik. Setelah kita menamati penamatan yang kedua di 15D, sebelum kita masuk kembali yang selanjutnya, mari kita bertepuk PPK. Belum? Siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Siapa yang hebat? Hebat. Apa kelas 4? Belajar. Di mana itu belajar? Di rumah. Di sekolah? Semangat? Oke, kita kembali lagi ke pelajarannya. Oke, baik ya. Sebelum kita kembali ke menamati yang ketiga, kita akan masuk dulu di laporan kegiatan percobaannya ya. Sambil kita menunggu menit yang ke-30. Yang pertama, menuliskan hasil percobaan pada tempat yang disediakan. Kelompok Asoka, apa nama percobaannya yang kamu tulis? Nama percobaannya di situ, coba lihat di LKPD-nya. Matahari sebagai sumber Matahari
sebagai sumber energi. Kemudian apa tujuan percobaannya? Mustafa. Tujuan percobaannya? Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Kelompok Fadlan. Apakah alat dan bahan diperlukan? Sapu tangan, kertas dan tisu. Ada enggak bahan lain? Ada bahan lain? Apa itu? Ember yang berisi dengan air. Selanjutnya, langkah kerja. Siapa kelompok yang bisa menjelaskan langkah kerjanya? Kita pindah dulu ke kelompoknya Nurjana. Bagaimanakah langkah kerjanya Nurjana? Silakan. Bagaimana langkah kerja? Coba ceritakan. Di bawah tempat yang berteduh. Hasil percobaannya? Jangan yang lain. Siapa yang bisa hasil percobaan? Coba Fadlan. Matahari dapat memberikan sesuatu yang kuasa dan makanan Kita masuk di kesimpulan. Coba kesimpulannya Alif baca. Silakan Alif, kamu baca kesimpulan. Coba. Kesimpulan baca ini. Matahari adalah sumber energi yang bisa memberikan Bahan-bahan tersebut. Yang mana itu bahan-bahannya? Coba sebut. Tisu. Tisu. Kertas. Itu adalah nama alatnya ya. Sebentar. Setiap perwakilan kelompok akan naik kembali menyampaikan kesimpulan dari hasil percobaannya. Kita kembali mengamati percobaan untuk yang langkah ketiga. Sekarang kita sudah masuk di langkah ketiga tadi. Mulai dari angka awal itu 5 menitnya di percobaan, langkah kedua 15 dan yang ketiga adalah 30 menit. Nah, saatnya sekarang perwakilan dari salah satu kelompok naik membacakan hasil dari penamatannya yang ditulis di tabel penamatan. Ada kelompok yang bersedia naik mewakili? Ayo angkat tangannya. Ayo. Nah, silakan Bu Fadila, silakan naik bacakan nak. Sampaikan ke teman-temanmu hasil penamatan tabel yang sudah kamu. Ya. Di depan teman-temannya yang lain perhatikan nih. Perhatikan yang lain. Coba katakan teman-teman, saya akan membacakan hasil penamatan. Hasil penamatan. Coba silakan. Tisu 5 menit basah. 15 menitnya. Tisu 15 menit basah. Kalau 15 menitnya, kenapa di situ tisunya? Masih basah, lanjut. Di 30. Masih basah. Masih basah, lanjut. Di kertas. 5 menit dulu nak, jadi 5 menit. Kenapa kertasnya? Basah. Di 15 menit. Kering. 30 menit. Kering. Sudah kering, lanjut. Sapu tangan. 5 menit basah. 15 menit kering. 30 menit kering. Nah, sekarang kita lanjut di penamatan yang di tempat yang berteduh. Silakan bacakan nak. Tisu 5 menit basah. 15 menit basah. 30 menit basah. Lanjut. Kertas 5 menit basah. 15 menit basah. 30 menit kering. Sapu tangan 5 menit basah. 15 menit basah. 30 menit basah. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok anggrek. Beri tepuk tangan untuk utamanya. Terima kasih untuk Fadila sudah membacakan hasil penamatannya. Sudah. Oke. Sekarang sudah ya, sudah semua. Apa masih ada yang
tadi sampai sekarang ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita menutup materi, mari kita melakukan bertanya jawab dulu tentang materi kita hari ini. Apa kira-kira tadi materi yang kita bahas? Tentang apa? Coba, masih ingat? Hah? Tentang energi matahari. Apa lagi selain energi yang kita bahas tadi? Alis si biji. Masih ada lagi satu nak? Masih ada lagi? Apa kira-kira? Ada tadi tugasnya itu yang disuruh apa namanya yang di bahasa Indonesia tadi? Ada lagi tadi. Selain itu yang di bahasa Indonesia yang ada bacaannya disuruh membuat apa? Disuruh menentukan apa? Menentukan? Coba lihat tabelnya di situ. Disuruh menuliskan apa? Di bawahnya itu tadi. Menuliskan gagasan itu yang terlupa bukan matahari saja yang kita bahas ini hari, tapi ada sekaitan dengan bahasa Indonesia. Ada bacaan, kemudian disuruh menuliskan gagasan pokoknya. Nah sekarang, aku mau bertanya, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan buat anak-anakku sekalian? Menyenangkan. Belajar dengan bereksperimen, percobaan itu adalah hal yang menyenangkan. Kita dapat melihat langsung bagaimana cara kerjanya dalam berpraktek. Nah sekarang kita akan menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Tentang apa? Coba. Tentang matahari sebagai sumber energi. Apa lagi? Sebagai sumber energi, apa lagi yang lain? Apa lagi? Coba ingat-ingat tadi. Matahari itu dia berkaitan dengan tadi. Kalau dia kisah ada si energi, berarti dia adalah tumbuhan yang memerlukan sinar matahari. Misalnya juga tadi kita sudah membaca, berarti kita sudah dapat menentukan atau menuliskan gagasan pokok untuk di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita tutup materi yang telah kita pelajari, Ibu akan menyampaikan pesan-pesan moralnya. Pesan-pesan moralnya, kalau sampai di rumah jangan lupa selalu belajar dan belajar. Kemudian cuci tangan sebelum